Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Puji Sri Rahayu. Saya seorang guru SD dan sudah mengabdi selama 5 tahun sebagai guru. Unit kerja saya sekarang adalah di SDIT Asalam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. SDIT Asalam merupakan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang telah saya terapkan bersama dengan teman-teman fasilitator di sekolah, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu terdapat 6 dimensi dari pelajar Pancasila yang bisa kita munculkan dengan sarana proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Melihat kondisi beberapa waktu terakhir, marak sekali terjadinya aksi perundungan atau bullying yang terus-menerus terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan, perundungan ini seperti sudah menjadi hal yang dianggap biasa dalam beberapa perilaku atau kegiatan sehari-hari peserta didik. Kal, kamu kenapa? Kamu kalau dibully sama temanmu, jangan takut. Kan ada aku, bisa bantu kamu lapor ke ustazah. Perundungan terjadi karena pelaku terkadang tidak sadar bahwa yang dilakukan merupakan sebuah perundungan. Namun, terdapat juga pelaku yang sadar dan justru bangga dengan perilakunya. Kita menyadari bahwa peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka menghadirkan banyak keberagaman yang dibawa ke sekolah. Sayangnya, dari banyaknya keberagaman itu pula, terkadang juga menjadikan alasan terjadinya tindakan tidak terpuji tersebut di lingkungan sekolah. Dari latar belakang permasalahan itulah, saya bersama dengan kepala sekolah dan fasilitator berpikir kira-kira bagaimana cara kami agar bisa menjauhkan tindakan-tindakan tersebut di sekolah. Setelah diskusi bersama, akhirnya kami bersepakat untuk mengadakan kegiatan P5 yang mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik Sekolahku Anti Bullying dengan 2 dimensi utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global. Di awal perencanaan pelaksanaan P5, kami sempat merasa dilema dan bingung karena tidak adanya format jelas dari pelaksanaan P5. Namun, hanya terdapat capaian-capaian saja dari dimensi dan elemen yang ada. Sehingga, ini menjadi tantangan kami, para fasilitator, untuk berpikir kreatif, membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, menyesuaikan dengan capaian dan kondisi sekolah. Akhirnya, kami melakukan rapat bersama untuk mendiskusikan dan merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama P5. Strategi yang kami lakukan adalah membuat kegiatan bervariasi yang menyenangkan, namun selalu terhubung dengan capaian yang diinginkan. Di awal dimensi, kami selalu melaksanakan asesmen untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik tentang dimensi yang diangkat. Pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kami mulai dengan eksplorasi konsep materi yang berkaitan dengan capaian memahami sifat-sifat Tuhan yang kami fokuskan pada 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Siswa juga diberikan tontonan film yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk menguatkan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya, siswa diajak untuk aktif dengan bermain AHA Maps
atau Asmaul Husna Maps. Kemudian, kami lakukan gelar karya membahas maps yang sudah dibuat sebagai refleksi kegiatan hari ini. Di hari selanjutnya, masih pada dimensi yang sama dengan capaian berani dan konsisten menyampaikan kebenaran, guru membangun pemahaman siswa dengan bertutur. Setelah itu, siswa diajak bermain Pandora Box dengan menuliskan secara jujur kebaikan dan keburukan yang pernah mereka lakukan selama ini. Fasilitator juga mengajak peserta didik untuk bermain Truth or Dare secara bersama-sama. Di akhir, peserta didik diajak untuk membuat replika tangan dari cover, lalu menuliskan 5 janji hidup yang tidak akan mereka ulangi. Kemudian ditempel pada spanduk sehingga bisa selalu mereka ingat dan pandang ketika di sekolah. Hari selanjutnya, peserta didik diberikan kegiatan lanjutan dengan capaian mengidentifikasi kesamaan dengan orang lain sebagai perekat hubungan sosial. Diawali dengan menonton film keberagaman, lalu siswa diajak untuk membuat sebuah karya yang memadukan keberagaman ide dari masing-masing anggota kelompok sebagai aplikasi dari konsep yang sudah didapat menjadi satu kesamaan yang sama yang dijadikan menjadi sebuah karya. Lalu, siswa diajak bermain berburu suara, mengajarkan peserta didik untuk mengenal ciri-ciri teman mereka setelah mendapatkan pemahaman tentang kesamaan dengan orang lain. Di akhir pekan, untuk melengkapi elemen akhlak kepada manusia dengan berempati, peserta didik diajak memberi kado dengan permainan menantang. Kami selalu mengadakan refleksi untuk membahas proses berjalannya P5 selama 1 pekan sesuai dengan perencanaan awal. Pada dimensi berkebinekaan global, siswa kembali diberikan asesmen. Kegiatan dimulai dengan observasi budaya. Siswa juga diajak untuk bermain flashcard budaya Indonesia untuk menambah pengetahuan dan kekompakan bersama kelompok baru. Setelah itu, siswa diajak untuk mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan budaya pada pos studi kasus. Kegiatan ini mengasah siswa agar bisa lebih kritis mengidentifikasi dan memberikan solusi dari masalah yang terjadi. Siswa juga diajak berkunjung ke museum, melihat langsung bahwa Indonesia kaya dengan ragam dan menghilangkan stereotip serta prasangka yang bisa berakhir pada perundungan. Siswa juga dikuatkan dengan kehadiran narasumber, yaitu polisi, yang membahas terkait perundungan di sekolah. Di akhir, siswa kita ajak untuk merayakan keberagaman tanpa membandingkan dengan menampilkan pentas budaya pada pekan P5 di sekolah. Pada akhirnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, topik Sekolahku Anti Bullying, menjadi salah satu sarana untuk mengurangi permasalahan perundungan yang selama ini terjadi. Refleksi yang bisa didapat setelah melaksanakan P5 yaitu siswa menjadi lebih menghargai keberagaman lingkungan, termasuk teman, berani jujur dan mengurangi hal-hal negatif yang biasanya sering dilakukan. Perubahan peserta didik selama melaksanakan P5 ini ternyata juga dirasakan langsung oleh kalangan wali murid. Alhamdulillah, ternyata P5 bisa memberikan dampak kepada mayoritas peserta didik. Meskipun begitu, pembiasan baik ini tetap harus dilanjutkan dalam kehidupan di sekolah, di kelas, di rumah, maupun di masyarakat, agar memberikan manfaat secara menyeluruh. Ayo, Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama membangun pendidikan Indonesia lebih hebat lagi. Semangat mendidik dengan kreatif, inovatif, dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.